Berbicara mengenai pembangunan infrastruktur Indonesia, bisa dikatakan era Jokowi banyak menuai pujian dibandingkan era presiden sebelumnya. Tak hanya soal kuantitas saja, tetapi soal kualitas juga cukup baik. Karena proyek berskala besar ini jauh dari isu korupsi, sehingga proyek-proyek tersebut dapat rampung lebih awal ataupun tepat waktu sesuai rencana. Oleh karena itu, menarik untuk membahas dan melihat wujud 7 mega proyek Jokowi yang sudah rampung dan diresmikan. 1. PLTU Cilacap. Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 1 kali 660 MW di Desa Karangkandri, Cilacap pada tahun 2019. Proyek PLTU ini berdiri di atas area seluas 38,28 hektar. PLTU Cilacap ini dapat menyuplai kebutuhan tambahan listrik untuk industri dan rumah tangga di Pulau Jawa. Sedangkan PLTU ekspansi tahap kedua berkapasitas 1 kali 1000 MW yang juga telah diresmikan Jokowi pada September 2019 kemarin. Pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan ini diharapkan Jokowi supaya daerah-daerah terpencil yang selama ini tak pernah mengenal cahaya di malam hari sudah dapat merasakan perubahannya. Pemenuhan listrik untuk wilayah tertinggal juga bagian dari bentuk wujud sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pembangunan depo LRT. Pembangunan LRT tak bisa lepas dari fasilitas pendukungnya, yaitu depo LRT. Depo LRT ini difungsikan untuk menjaga keandalan dan merawat sarana LRT Jabodebek. Dibangun pada tahun 2019, depo LRT yang berdiri di atas lahan 100.000 meter persegi ini selesai dibangun dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Agustus 2023 kemarin. Dengan anggaran pembangunan mencapai 32,6 triliun rupiah, fasilitas depo LRT Jabodetabek cukup mewah dan lengkap. Terdiri dari area stabling, yaitu area penyimpanan dengan 20 jalur untuk melindungi sarana LRT Jabodebek dari cuaca panas, hujan, dan gangguan eksternal lainnya. Terdapat juga fasilitas Automatic Train Wash Plant, yaitu area pencucian otomatis kereta LRT. Pencucian dengan sistem ini memakan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pencucian manual dengan hasil yang baik. Pencucian otomatis ini sangat efektif dan efisien karena memiliki sistem pengolahan air limbah, di mana air hasil pencucian diolah agar tidak mencemari lingkungan. Tak heran jika fasilitas Automatic Train Wash Plant disebut sebagai fasilitas unggulan LRT di Indonesia dan didukung fasilitas lainnya. 3. Proyek kereta cepat. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kereta cepat setelah 78 tahun merdeka. Gagasan proyek kereta cepat ini dimulai tahun 2016 dengan anggaran mencapai 114 triliun. Mampu melaju dengan kecepatan 350 km per jam, proyek ini memerlukan ketelitian dan pengawasan berlapis selama masa pembangunannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa infrastruktur kereta api cepat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dapat digunakan dengan aman. Proyek kereta cepat ini juga diharapkan agar masyarakat segera berpindah menggunakan transportasi publik, karena kerugian Indonesia akibat kemacetan di Jakarta mencapai 100 triliun per tahunnya. Proyek kerjasama Indonesia dan Cina ini dirancang untuk masa pakai 100 tahun, sehingga memerlukan perawatan yang intensif. Direncanakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu akan beroperasi pada tanggal 1 Oktober 2023 nanti. 4. Trans Papua. Proyek Jalan Trans Papua dibangun pada tahun 2014 untuk menghubungkan setiap provinsi di Papua, mulai dari Kota Sorong hingga Merauke. Proyek Trans Papua sebenarnya sudah sejak zaman Soeharto dicanangkan. Saat itu namanya Jalan Trans Irian Jaya. Namun baru di era Jokowi, pengerjaan Trans Papua benar-benar nyata. Hingga tahun 2023, pembangunan Trans Papua sepanjang 3.400 km ini mengalami banyak sekali kesulitan, seperti adanya ancaman kelompok kriminal bersenjata, mengeksekusi proyek yang menembus hutan lebat, serta biaya logistik yang mahal. Namun meski banyak kendala, Presiden Jokowi tetap optimis bahwa proyek Trans Papua akan rampung tahun 2024 mendatang.